Temui dokter, aku tidak di sini, aku akan pergi. Ketika Hong Yunyun mendengar kata-kata itu, dia diam-diam mencibir di dalam hatinya, berpikir bahwa kamu akan mendapatkan 100 kati emas, kan? Namun, dia tidak menusuk Wang Subo, tetapi berkata dengan ekspresi ringan, jadi begitu, Dokter Tua Wang, izinkan saya bertanya, penyakit apa yang dimiliki Ratu Laura? Wang Subo juga diam-diam bingung, berpikir bahwa ada apa dengan Ratu Siam, dan apa hubungannya dengan Anda, seorang pensiunan kepala suku. Mengapa Anda menanyakan ini? Namun, karena persahabatan, Wang Subo masih tersenyum dan berkata, Tuan Hong, ngomong-ngomong, penyakit Ratu Laura agak aneh. Oh, apa yang kamu katakan? Hong Yun bertanya balik. Dia memiliki denyut nadi yang normal, tetapi wajahnya gelap, tubuhnya lemah, dan dia sering melakukan beberapa tindakan aneh, dan mengatakan beberapa kata yang tidak dapat dijelaskan di mulutnya. Kata Wang Subo. Mendengar ini, Hong Yun berkata, mungkinkah ini penyakit mental? Kami juga curiga bahwa itu adalah penyakit mental. Namun, banyak dokter dan ahli terkenal yang telah mendiagnosis dan mengatakan bahwa penyakit ratu bukanlah penyakit mental. Dan yang paling misterius adalah ada seorang imam di Siam yang bahkan mengatakan bahwa ratu itu jahat. Jalan Wang Subo. Ketika Hong Yun mendengar kata-kata itu, dia juga ngeri. Siam adalah negara yang menghormati agama Buddha. Para biarawan yang telah mencapai Taoisme di negara mereka disebut imam dan sangat dicintai oleh negara. Hong Yunyun bertanya balik, apakah itu jahat? Wang Subo menggelengkan kepalanya dan berkata, imam itu melakukan ritual untuk mengusir ratu. Tanpa diduga, kejahatan tidak hanya menghilangkannya, tetapi juga memperburuk penyakit ratu. Sekarang ratu sering koma tanpa henti. Alasan yang jelas. Saat dia bangun, dia tampak seperti orang lain. Ketika Hong Yunyun mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman, dan berkata, Dokter Tua Wang, menurut pendapat Anda, dapatkah penyakit ratu ini disembuhkan? Wang Subo tersenyum pahit dan berkata, Direktur Hong, saya bahkan tidak bisa melihat apa penyakitnya, bagaimana saya bisa menyembuhkannya? Lalu apakah menurutmu seseorang bisa menyembuhkannya? Hong Yun berkata lagi. Wang Subo menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, saya telah berdiskusi dengan anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok kami, dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tetapi jika Dokter Tuakin keluar, mungkin ada harapan. Dokter Tuakin. Siapa pria ini? Hong Yun bertanya dengan heran. Dokter Tuakin adalah dokter rakyat yang terkenal. Menurut rumor, orang ini memiliki keterampilan medis yang hebat dan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Jika Dokter Tuakin ini keluar, dia seharusnya bisa menyembuhkan penyakit Ratu Laura. Wang kata Subo. Ada harapan di mata Hong Yunyun, dan dia buru-buru berkata, Dokter Tua Wang, saya ingin bertanya, dia akan mengundangnya. Tanpa diduga, ketika Wang Subo mendengar kata-kata itu, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Hong Yunyun bertanya balik, kenapa tidak? Tuan Hong, bukan karena saya tidak ingin membantu Anda bertanya kepadanya, tetapi saya tidak memiliki informasi kontaknya sama sekali. Selain itu, Dokter Tuakin tidak punya tempat untuk pergi, dan tidak ada yang tahu di mana dia. Saya ingin membantumu, tapi aku tidak bisa. Wang Subo menghela nafas tanpa daya. Lalu apakah dia punya kerabat? Jika saya menghubungi kerabatnya, mungkin saya bisa menemukannya, kata Hong Yun. Wang Subo masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Dokter Tuakin ini misterius dan luar biasa. Saya tidak tahu apakah dia memiliki kerabat, atau bahkan jika dia memiliki kerabat, saya tidak tahu siapa itu. Singkatnya, menemukan dia sama sulitnya dengan pergi ke langit. Kata-kata Wang Subo membuat hati Hong Yunyun menjadi dingin. Begitu saya melihat sedikit harapan, itu hilang. Wang Subo memandang Hong Yunyun dengan curiga dan berkata, Chief Hong, saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa Anda meminta Ratu Laura untuk mengobati penyakitnya? Hong Yunyun tidak memberitahu Wang Subo bahwa keponakannya dipenjara di tempat rahasia di Siam, tetapi hanya berkata ringan, tidak ada, saya hanya bertanya dengan santai. Wang Subo juga seorang lelaki tua yang cerdik, dia melirik kata-kata Hong Yunyun yang berkedip-kedip dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Hong Yunyun merenung sejenak,
dan kemudian bertanya, Dokter Tua Wang, menurut pendapat Anda, selain Dokter Tua Qin ini, apakah ada dokter lain yang dapat menyembuhkan penyakit Laura? Wang Subo berkata, kerajaan Huaxia menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Mungkin selain dari dokter jenius Tua Qin, benar-benar ada orang yang dapat menyembuhkan penyakit Laura, tetapi saya tidak tahu siapa itu. Juga, Hong Yunyun mengangguk dan menghela nafas tanpa daya. Setelah Hong Yunyun dan Wang Subo selesai mengobrol, Wang Subo pergi. Hong Yunyun duduk di kursi roda, mengerutkan kening dan memikirkan cara terbaik untuk menyelamatkan keponakannya. Dokter Tua Qin menghilang tanpa jejak, dan dia tidak dapat menemukannya. Apakah Anda benar-benar membiarkan diri Anda menemukan Jack Ma? Bagaimana ini mungkin? Hai. Setelah waktu yang lama, Hong Yunyun menghela nafas, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat yang sama, Istana Raja Siam. Istana Kerajaan Siam, meskipun tidak lebih kecil dari kota terlarang Huaxia, juga megah dan mewah. Pada saat ini, Raja Siam Snook, kepala negara bagian Siam, mengenakan jubah kerajaan tradisional Siam, memimpin sekelompok menteri sipil dan militer, berdiri di Danci, dan menyambut kedatangan dua tamu kelas berat. Dua tamu kelas berat ini berasal dari Amerika Serikat. Tamu-tamu terhormat yang bisa disambut dengan megah oleh Raja Siam ini jelas bukan orang biasa. Kedua tamu terhormat ini adalah ayah dan anak perempuan. Ayah, berusia 50-an, bertubuh sedang, dengan rambut acak-acakan. Wajahnya kurus dan tegas, dan mata biru gelapnya bersinar dengan cahaya kebijaksanaan yang tajam. Berdiri di sampingnya adalah seorang gadis tinggi, ramping, menawan dalam gaun malam berpotongan rendah hitam, memancarkan aroma menggoda di seluruh tubuhnya. Ayah dan anak ini tidak lain adalah pemenang hadiah Nobel Amerika dan ahli otak otoritatif kelas dunia, Woodman dan putrinya Nona Lina. Alasan mengapa Woodman dan Lina datang ke Siam adalah undangan serius dari Raja Siam. Dan Siamese King Snook, tujuan mengundang mereka untuk datang juga sangat sederhana, yaitu mengajak mereka untuk menyembuhkan ratunya Laura. Snook tampak seperti berusia 40-an. Dia memiliki kulit gelap dan bertubuh kurus dan pendek, tetapi matanya tajam dan energik, dan seluruh tubuhnya luar biasa. Dalam gerak tubuhnya, dia menunjukkan gaya seorang raja. Snook sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini, tanpa alasan lain ratu yang paling dicintainya, Laura, menderita penyakit kronis yang membuatnya sengsara. Anda tahu, Ratu Laura, yang adalah istrinya yang berbulu, datang bersamanya melalui suka dan duka ketika dia berada di pengasingan. Snook sangat menyukai sejarah. Dia telah membaca sejarah kerajaan Huaxia yang relevan. Mengetahui bahwa ada Kaisar Sunzi di negara bagian Huaxia, dia sangat mencintai selirnya Dong Xiaowan. Dan setelah Dong Xiaowan meninggal, pikiran Sunzi menjadi abu, tetapi dia menjadi seorang biarawan. Dalam pandangan Snook, dia adalah Kaisar Sunzi, dan ratunya Laura adalah Dong Xiaowan. Jika istrinya juga meninggal, dia akan mengikuti teladan Kaisar Sunzi dan menjadi seorang biarawan. Meskipun Snooke menderita di hatinya, dia tetap mempertahankan gaya raja. Anda tahu, tahtanya dimenangkan olehnya melalui kesulitan yang tak terhitung. Jika dia tidak mempertahankan gaya yang tangguh, saya khawatir dia akan dipecat dari kekuasaan dalam waktu dekat. Lina, memegang lengan ayahnya Woodman, berjalan menuju Danci. Meskipun Woodman sudah tua, dia memiliki pesona pria dewasa. Dan Lina, dengan sosok dan pesonanya yang mempesona, bahkan lebih menarik dan luar biasa. Snook tidak menunggu mereka mencapai puncak Danci, dan buru-buru menyapa mereka, menggunakan bahasa Inggris standar di mulutnya, dan menyambut, Tuan Woodman, Nona Lina, selamat datang. Meskipun Woodman sangat arogan, dia dan putrinya, membungkuk dan membungkuk, menunjukkan kesopanan. Yang mulia Raja, halo. Ayah dan anak perempuan itu berkata dengan sopan. Tuan Woodman, Nona Lina, Anda tidak perlu terlalu sopan. Merupakan berkah bagi Anda berdua untuk datang ke negara ini. Tolong. Snook yang keras sangat hormat dan sopan, dan segera mengundang Woodman dan Lina untuk memasuki aula istana. Terima kasih. Woodman dan Lina sama-sama orang yang telah melihat dunia, dan tentu saja mereka tidak akan terlalu bersemangat karena kesopanan Raja Siam. Ayah dan anak perempuannya, bergandengan tangan, memasuki aula.
Raja Siam berada di sisinya, menunjukkan rasa hormat yang besar. Bagaimanapun, Uthman adalah ahli otoritatif kelas dunia, apapun yang terjadi, dan dia harus menghormatinya. Karena Lina terlalu menarik, banyak menteri urusan sipil dan militer di Siam diam-diam menatapnya, yang membuat Lina sedikit mengernyit, terlihat sedikit tidak senang. Memasuki aula istana, Snook mempersilakan ayah dan putrinya untuk duduk dan memerintahkan pelayan untuk menawarkan teh. Baik Uthman maupun Lena sama-sama berterima kasih. Snook duduk di singgasana, menyaring semua orang, lalu memandang dua tamu terhormat itu, dan berkata dengan cemberut, Tuan Uthman, Nona Lina, Xiao Wang mengundang keduanya untuk datang, hanya untuk meminta memperlakukan istri saya. Uthman sudah tahu tentang ini, jadi dia mengangguk ringan dan berkata, saya juga mendengar tentang penyakit Ratu Laura. Belum terlambat, mari kita langsung ke Ratu untuk mendiagnosis. Snook tidak menyangka Uthman begitu rapi, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Uthman. Snook turun dari tahta, mengundang Uthman dan Lina, dan pergi ke kamar tidur belakang. Uthman, seorang ahli otoritatif dengan beberapa kata, tidak banyak bicara, dan mengikuti Snooke. Tuan Uthman, selama Anda bisa menyembuhkan penyakit istri saya bersedia memberi Anda 100 kati emas. Snook ke Uthman Road. Uthman berkata dengan ringan, tidak masalah apakah Anda punya uang atau tidak, itu terutama untuk merawat ratu. Snook sedikit malu dan berkata, Tuan Uthman benar sekali. Uthman, Lina, dan Snook memasuki kamar tidur. Secara alami, istana ini sangat megah dan mewah. Uthman dan Lina sama-sama telah melihat dunia, jadi tentu saja mereka tidak bermaksud terkejut. Di ranjang besar yang terbuat dari emas, Uthman dan Lina bertemu dengan Ratu Siam, Laura. Laura sangat cantik. Hanya saja dia sekarang dijangkiti penyakit, tubuhnya kurus kering, kulitnya hitam, dan seluruh orangnya seperti sekarat, dan dia sepertinya akan mati. Melihat ratunya, wajah Snook langsung menjadi sangat menyakitkan, dia berbalik untuk melihat Uthman dan Lina, dan berkata, ini istri saya Laura, dan saya juga mengundang demi biarkan dia mendiagnosis. Uthman mengangguk dan berjalan ke tempat tidur. Lina mengikuti. Snook diam-diam menyaksikan keduanya mendiagnosis ratu mereka, tetapi hatinya penuh gelombang. Kini, semua harapannya disematkan pada Uthman. Bagaimanapun, Uthman adalah ahli otoritatif kelas dunia. Jika dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang penyakit istrinya, maka dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Uthman sedikit arogan, dia memperlakukan pasien dengan sangat serius. Dia memeriksa tubuh Laura dan mencoba berbicara dengan Laura, tetapi Laura tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Lina juga dengan hati-hati memeriksa situasi Laura, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Snook melihat keduanya dengan hati-hati memeriksa situasi ratu, dan tidak berani menyela. Setelah sekitar 5 menit, Uthman menghentikan pemeriksaan, dan Snook buru-buru bertanya, Tuan Uthman, bagaimana? Ratuku, apakah ada bantuan? Wajah Uthman sedikit serius, dan dia menghela nafas pelan, Yang Mulia, tolong maafkan saya. Snook berkata dengan cepat, Uthman, tapi tidak apa-apa. Uthman menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita bersiap untuk pemakaman ratu. Snook tidak menyangka Uthman begitu langsung. Kalau begitu, Tuan Uthman, istriku, apakah tidak ada harapan sama sekali? Snook bertanya dengan ekspresi kesakitan. Lina merasa bahwa kata-kata ayahnya terlalu langsung, jadi dia dengan halus berkata, Yang Mulia, sejujurnya, kondisi fisik ratu hampir dalam kondisi baik. Namun, dia memiliki gejala seperti itu, dan kami belum mendiagnosis penyebabnya. Ini. Snook merasa tidak nyaman ketika mendengar kata-kata Lina, tapi kemudian dia menghela nafas pelan. Padahal, mentalnya sudah siap. Bagaimanapun, para dokter terkenal sebelumnya, dan bahkan para dokter jenius dari kerajaan Huaxia, mengatakan bahwa istri mereka memiliki penyakit aneh yang tidak dapat didiagnosis. Sekarang, melalui kata-kata ayah dan anak Uthman, hatinya pada dasarnya sudah mati. Pada saat ini, hatinya sangat sakit sehingga dia hampir patah hati. Dia menatap kosong pada ratunya, lalu berjalan ke samping tempat tidur, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah ratu yang menghitam dan seperti iblis, dan bergumam,
Laura sayang, maafkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Melihat cinta raja kepada ratu, Lina sangat tersentuh. Dia menoleh untuk melihat ayahnya. Uthman menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, lagi pula aku bukan makhluk abadi, dan tidak ada yang bisa kulakukan. Lina mengangguk ringan, tahu bahwa ayahnya tidak berbohong. Yang mulia, ayah dan anak perempuan kami akan pergi. Uthman berkata kepada raja, dan pergi bersama putrinya. Snook mengirim mereka keluar dari kamar karena sopan santun. Uthman dan putrinya perlahan berjalan di luar istana. Ketika mereka mencapai Danci, mata Lina tiba-tiba berbinar dan dia berkata, ayah, bagaimana kita bisa melupakannya? Siapa? Tanya Uthman balik. Siapa lagi yang bisa? Teriak Lina. Maksudmu, kamu. Mata Uthman juga tiba-tiba menyala, kata. Iya, itu Ma. Dia adalah seorang dokter yang sangat jenius. Jika kami merekomendasikan Ma ke Snook, kurasa Ma bisa menyembuhkan Laura. Kata Lina. Uthman merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, putri yang baik, Anda benar. Saya telah melihat keterampilan medis Ma dengan mata kepala sendiri, dan itu luar biasa. Jika dia diizinkan untuk bertindak, itu harus dapat menyembuhkan penyakit Ratu Laura. Sakit. Lina? Melihat betapa bersemangatnya kamu ketika kamu menyebut Ma, apakah kamu merindukannya? Ayah, apa yang kamu katakan? Lina memelototi ayahnya dan mengatakan sesuatu dengan genit, terlihat sangat menyentuh. Uthman melihat penampilan putrinya yang pemalu, dan tertawa, haha, dan berkata, oke, ayo temui Snook dan merekomendasikan Ma kepadanya. Baik. Setelah ayah dan anak itu setuju, mereka pergi menemui Raja Snook. Snook kembali ke kamar setelah Uthman dan Lina pergi. Dia menjaga sisi tempat tidur ratu, memegang tangan ratu, menangis diam-diam, dan diam-diam mencaci maki dirinya sendiri karena ketidakbergunaannya. Meskipun Laura terdiam, dia menatapnya dengan tatapan kosong, penuh kebahagiaan dan kelembutan. Laura hanyalah seorang wanita miskin, dan dia sangat puas menikah dengan pria yang sangat mencintainya dalam hidupnya. Laporkan kepada Yang Mulia, Woodmans, dan minta bertemu Yang Mulia. Pelayan datang untuk melapor. Snook menyeka air matanya berkilat kaget, dan diam-diam berkata, apakah Tuan Woodman memikirkan cara untuk memperlakukan Laura? Jadi dia bergegas keluar dari kamar tidur, melihat ayah dan anak Woodman, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Woodman, ketika Anda kembali, apakah Anda memikirkan cara untuk memperlakukan istri saya? Woodman berkata, Yang Mulia, tidak, saya tidak mungkin. Begitu Woodman mengatakan tidak mungkin, Snook terlihat sangat kecewa. Tetapi, Woodman melanjutkan. Snook memandangnya dan berkata, tapi apa? Namun, saya dapat merekomendasikan seseorang kepada Yang Mulia, kata Woodman dengan sungguh-sungguh. Oh. Mata Snook berbinar lagi, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, siapa itu? Woodman berkata, orang ini adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang terkenal di Tiongkok, dan keterampilan medisnya sangat tinggi. Sebelum Woodman selesai berbicara, Snook mendengus dingin dan berkata, Tuan Woodman, sebaiknya Anda berhenti bicara. Disela oleh Snook dengan kasar, Woodman tidak marah, tetapi malah bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda bersikap seperti itu? Ada penghinaan di sudut mulut Snook dan berkata, sejujurnya, Tuan Woodman, jika Anda merekomendasikan dokter terkenal lainnya, saya mungkin ingin mencobanya, tetapi jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah pengobatan tradisional Tiongkok, lupakan saja. Dia, mengapa Yang Mulia berkata begitu? Woodman bertanya-tanya. Baru beberapa hari yang lalu, seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok kuno Wang Lao, yang dikenal sebagai salah satu dari 8 dokter hebat di ibu kota Tiongkok, datang untuk merawat ratu saya. Dia melemparkan ratu saya untuk waktu yang lama, dan memberikan ratu saya akupuntur. Ratu saya tidak hanya tidak membaik, tetapi memburuk. Dapat dilihat bahwa pengobatan tradisional Tiongkok, terutama yang dikenal sebagai pengobatan tradisional Tiongkok, terlalu terkenal. Jadi, jika Anda ingin merekomendasikan Huaxia TCM kepada saya pikir lebih baik lupakan saja. Saya lebih suka percaya pada pengobatan Barat daripada pada pengobatan Tiongkok. Ketika Snook menyebutkan pengobatan tradisional Tiongkok,
Nadanya penuh ejekan dan penghinaan. Jelas, Snook sangat bias terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Ketika Woodman dan Lina mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang, dan Lina berkata, "Yang mulia, saya tidak tahu siapa dokter tua Wang yang Anda bicarakan, tetapi dokter yang saya rekomendasikan kepada Anda, saya berani mengatakan itu. Itu pasti lebih kuat dari dokter tua itu Wang." Woodman juga menjawab, "Yang mulia, saya tahu bahwa Anda, seperti saya, memiliki prasangka terhadap pengobatan Tiongkok Huaxia. Tetapi karena saya melihat keterampilan medis dari dokter jenius yang ingin saya rekomendasikan, saya benar-benar terkesan dengan pengobatan Tiongkok Huaxia. Sekalipun kamu tidak percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia, tidakkah kamu percaya padaku?" Kata-kata Woodman membuat Snook ngeri. Dia juga memikirkannya. Woodman adalah pemenang hadiah Nobel dan ahli otoritatif kelas dunia. Jika dia dapat merekomendasikan orang kepada dirinya sendiri, dapatkah mereka menjadi orang biasa? Bahkan jika dia memiliki prasangka terhadap pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia, dia tidak memiliki prasangka terhadap Woodman. Snook segera mengubah wajahnya yang arogan dan berkata, "Tuan Woodman, saya baru saja menyinggung Anda. Permisi, siapa dokter pengobatan China Huaxia yang ingin Anda rekomendasikan kepada saya?" Woodman berkata, "Nama keluarga orang ini adalah Ye, dan namanya Jack." Ketika Snook mendengar nama ini, tentu saja sangat aneh. Namun, tidak masalah jika dia tidak dikenal, karena ayah dan anak Woodman saling mengenal, mengapa tidak membiarkan mereka mengundang Jack Ma ini. Jadi, Snook berkata, "Tuan Woodman, karena Anda mengatakan bahwa dokter jenius ini sangat ahli dalam pengobatan, tolong undang dia. Selama dia bisa menyembuhkan penyakit ratu saya bersedia memberi Anda emas 50 pound." Mendengar ini, Woodman menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Yang mulia, tidak masalah apakah Anda punya uang atau tidak, Anda hanya tergerak oleh cinta yang menyentuh antara Yang Mulia dan Ratu. Karena Anda ingin mengundang dokter jenius yang saya sebutkan untuk datang merawat Ratu, Anda harus sedikit tulus, dan jika hanya saya yang memanggilnya dan memintanya untuk datang, bukankah itu agak gegabah?" Snook juga memikirkannya, dan berkata, "Apa maksud Tuan Woodman?" Woodman tersenyum tipis, "Yang mulia adalah raja suatu negara. Apa yang harus saya lakukan, dan apakah itu masih digunakan sebagai guru?" Snook berpikir sejenak, lalu berkata, "Terima kasih Tuan Woodman telah mendorong. Merekomendasikan, saya tahu apa yang harus dilakukan." Woodman dan Lina saling memandang, dan senyum muncul di sudut mulut mereka. Rupanya, rekomendasi mereka berhasil. Itu tergantung pada sikap Snook untuk mengundang Jack Ma. Pukul 3 sore. Kantor Menteri Luar Negeri Huaxia, Kepala Kementerian Luar Negeri, menerima telepon dari Duta Besar China untuk Siam. Ketika diplomat top menelepon, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan, dan dia bertanya dengan ragu, "Duta Besar Luo, Anda mengatakan bahwa Raja Siam menerima Anda, dan saya ingin mengundang pria bernama Jack Ma. Penyihir itu pergi ke Siam untuk mengobati Ratu Laura. Raja Siam secara pribadi berjanji bahwa selama Dr. Ma itu bisa menyembuhkan Ratu Laura, dia akan menyetujui permintaan Kementerian Luar Negeri kita sebelumnya." Ada suara pria parubaya di telepon, Raja Snook benar-benar berkata begitu. "Ini benar-benar hebat. Duta Besar Luo, tolong beritahu Raja Siam, kami akan melakukan yang terbaik untuk meminta Dr. Ma ini keluar dan merawat Ratu Laura." Pemimpin berkata dengan gembira. "Tuan Menteri, saya ingin mengingatkan Anda sedikit," kata Duta Besar Luo. "Ada apa?" "Ini penyakit Ratu Laura ini, sangat aneh, bahkan ahli otoritatif kelas dunia Tuan Woodman belum menyembuhkan penyakit Ratu Laura ini," dan Snook bersikeras meminta Jack Ma untuk keluar, bahwa Jack Ma bisakah Ratu disembuhkan. Jika Jack Ma tidak bisa menyembuhkan Ratu, bukankah itu duduk di atas lilin? Kata-kata Duta Besar Luo membuat pemimpin itu tenang. Ya, kerajaan Huaxia selalu memperhatikan wajah. Raja Siam, melalui Kementerian Luar Negeri, meminta Jack Ma keluar dan menyembuhkan Ratu Laura. Jika sembuh, semua orang akan senang, dan Raja Siam juga akan menyetujui permintaan sebelumnya dari Kementerian Luar Negeri. Tapi jika Jack Ma tidak sembuh, bukankah dia hanya duduk di atas lilin? Lagi pula, ini melalui Kementerian Luar Negeri, dan ini menyangkut wajah negara.
Pemimpin merenung sejenak dan kemudian bertanya, Duta Besar Luo, apakah Anda tahu Dr. Ma ini? Bagaimana keterampilan medisnya? Duta Besar Luo tersenyum kecut, pemimpin, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya belum pernah mendengar nama Dr. Ma ini, tetapi dia mengatakan kepada saya dengan sumpah, mengatakan bahwa seorang ahli merekomendasikan dokter. Saya berpikir, Dr. Ma ini mungkin benar-benar memiliki beberapa kuas, kan? Pemimpin itu merenung, kalau begitu, Duta Besar Luo, jangan buru-buru memberitahu Raja Siam, biarkan aku menyelidiki situasi Dr. Ma sebelum membuat keputusan. Duta Besar Luo berkata, iya, tetapi Raja Siam hanya memberi kita waktu 2 hari. Lagi pula, situasi Ratu tidak lagi optimis. Oke, Lao Luo, mari kita berhubungan setelah aku menyelidikinya. Pemimpin dan Duta Besar Luo mengakhiri panggilan. Pemimpinnya adalah Wang Yifu. Ini adalah pria dengan wajah karakter Cina, punggung besar, wajah tegak, dan sikap yang luar biasa mengesankan. Setelah Wang Yifu menutup telepon, dia memanggil kepala sistem kesehatan. Mereka memiliki posisi yang sama. Begitu mereka berhasil, Wang Yifu tersenyum dan berkata, Lao Lu, saya ingin bertanya tentang seseorang. Nama Lu tua adalah Lu Zhengdong, dan dia adalah kepala sistem kesehatan. Di telepon, Lu Zhengdong tersenyum dan berkata, Menteri Wang, tolong instruksikan. Saya tidak berani mengambil instruksi, itu hanya perlu Anda menjadi tua, dan yang abadi memandu jalan. Hehe, baiklah, jangan bicara tentang para idiot ini, siapa yang ingin kamu ketahui? Wang Yifu tersenyum dan berkata, orang ini adalah seorang dokter, bermarga Ye, bernama Jack Ma. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Yifu, Lu Zhengdong sedikit terkejut, dan buru-buru bertanya, Firaun, apa yang kamu minta dari pria ini? Oh, dengarkan kamu, apakah kamu mengenal Dr. Ma ini? Apakah dia seorang dokter terkenal? Wang Yifu bertanya dengan heran. Lu Zhengdong berkata, kamu beritahu aku dulu, apa yang kamu minta dia lakukan? Wang Yifu berkata, biarkan saya memberitahu Anda secara langsung, Raja dan Ratu Siam sakit parah dan tidak memiliki cara untuk mencari perawatan medis, jadi saya secara khusus memanggil Lao Luo dari kedutaan dan berharap dapat mengundang Dr. Ma dari Huaxia untuk pergi ke Siam untuk mengobati Ratu. Saya berpikir bahwa Raja Siam, melalui kedutaan dan Kementerian Luar Negeri, mengundang Dr. Ma ini ke Siam untuk mengobati Ratu Negara. Bagus. Apalagi, sejauh yang saya tahu, Dr. Ma ini tampaknya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Jika dia dapat menggunakan pengobatan Tiongkok untuk menyembuhkan penyakit Ratu, itu tidak hanya akan memenangkan kemuliaan bagi negara, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa Tiongkok kita obat benar. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Yifu, Lu Zhengdong berkata dengan terkejut, saya sangat bingung, Raja Siam adalah kepala negara, tetapi dia adalah tokoh berpangkat tinggi. Bagaimana dia mengenal Jack Ma? Wang Yifu berkata, saya mendengar dari Duta Besar Luo bahwa seseorang memperkenalkan Dr. Ma. Begitulah. Lu Zhengdong berkata, Firaun, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya benar-benar tahu ini Jack Ma. Lalu apakah dia seorang dokter jenius? Wang Yifu bertanya dengan penuh semangat. Menurut pengetahuan saya tentang dia, orang ini memang seorang dokter jenius. Dia telah menciptakan banyak keajaiban medis, dan bahkan Woodman, seorang ahli otak, memuji pengobatan tradisional Tiongkok dalam sebuah makalah baru-baru ini, dan menyebutkan nama Jack Ma, yang adalah A itu juga menyebabkan kejutan di komunitas medis barat. Lihat. Karena Dr. Ma ini memang seorang dokter yang jenius, maka mudah untuk menanganinya. Kemudian saya ingin meminta Dr. Ma untuk keluar dan memperlakukan Ratu sebagai dokter terkenal dari Kementerian Luar Negeri. Bagaimana? Wang kata Yifu bersemangat. Tanpa diduga, Lu Zhengdong berkata dengan suara serius, Firaun, dengarkan aku. Ada apa? Wang Yifu bertanya-tanya. Firaun, kamu tidak mengerti situasi Jack Ma. Dia sebenarnya adalah anggota keluarga Xiao di ibu kota, kata Lu Zhengdong. Nama keluarga Dr. Ma adalah Ye, bagaimana dia menjadi anggota keluarga Xiao? Wang Yifu terkejut dan bertanya-tanya. Firaun,
Apakah kamu tidak tahu tentang fakta bahwa seorang pria muda datang ke rumah untuk membuat keributan ketika Tuan Xiao melewati hari ulang tahunnya baru-baru ini? Begitu Lu Zengdong mengucapkan kata-kata ini, Wang Yifu terkejut, dia juga mendengar orang mengatakan hal yang menarik ini, tetapi dia hanya menertawakannya. Tetapi pada saat ini, ketika Lu Zengdong menyebutkan masalah ini, dia tiba-tiba mengingatnya, dan dia terkejut, Lao Lu, maksudmu, Dr. Ma ini, dialah yang membuat keributan besar di pesta ulang tahun Tuan Xiao. Anak terlantar. Tepat, kata Lu Zengdong. Wang Yifu cukup terkejut dan berkata, dikatakan bahwa pemuda ini bukan hanya anak terlantar, tetapi juga memberi kakeknya sebuah guci, yang sama sekali tidak patuh dan tidak berbakti, bukan? Mendengar kata-kata itu, Lu Zengdong berkata, dia memberi Tuan Xiao sebuah guci, yang juga dianggap tidak patuh dan tidak berbakti oleh kalangan ibu kota. Tapi sebenarnya, ada makna tersembunyi di baliknya. Rahasia apa? Wang Yifu buru-buru bertanya. Menurut seorang teman yang kudengar berkata, Jack Ma sebenarnya adalah putra Xiao Yuntian. Lu Zengdong berkata. Ketika Wang Yifu mendengar kata-kata itu, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia bergumam, tidak heran. Menurut rumor, dikatakan bahwa Xiao Yuntian dianiaya dan dikhianati saat itu, dan keluarga Xiao dengan tegas menyerahkan Xiao Yuntian dan istrinya mengambil anak itu dan pergi setelah keluarga Xiao, dia meninggal secara tragis. Artinya, meskipun istri Xiao Yuntian meninggal, anak-anaknya tidak mati, kan? Dia pergi ke pesta ulang tahun Tuan Xiao dan mengirimkan guci itu kepada Tuan Xiao. Ini untuk nyatakan perang terhadap keluarga Xiao. Lu Zengdong berkata, ya. Mendengar ini, Wang Yifu terdiam beberapa saat, dan berkata, Lao Lu, bisa dikatakan, Jack Ma dan keluarga Xiao sebenarnya berada di halaman yang sama. Itu benar, ibu Jack Ma dibunuh secara tidak langsung oleh keluarga Xiao. Selain itu, ayahnya, yang adalah seorang pahlawan, ditahan selama lebih dari 20 tahun. Siapa itu? Tidak marah, tidak marah. Lu Truis. Wang Yifu juga berulang kali berkata, kamu benar. Aku hanya bertanya padamu, aku ingin mengajak Jack Ma keluar dan mentraktir Ratu Siam. Apakah menurutmu itu layak? Lu Zengdong juga merenung, dan berkata, ini adalah hal yang baik untuk negara dan rakyat, tentu saja saya setuju. Oke, kalau begitu beri aku informasi kontaknya, dan aku akan memintanya untuk keluar. Wang Yifu sangat mementingkan masalah ini dan langsung pergi. Lu Zengdong tiba-tiba berkata, Firaun, saya pikir Anda ingin mengundang Jack Ma untuk pergi keluar dan merawat ratu, saya khawatir dia tidak akan setuju. Mengapa kamu tidak setuju? Ini adalah hal yang hebat untuk memenangkan kehormatan bagi negara dan rakyat, dan ini juga merupakan kesempatan baginya untuk mewakili pengobatan Tiongkok dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Wang Yifu berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Lu Zengdong mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata, Firaun, sebagai diplomat besar, tidak bisakah kamu memikirkannya? Ayah Jack Ma, Xiao Yuntian pernah menjadi pahlawan negara, tapi bagaimana situasi Xiao Yuntian saat ini? Xiao Yuntian telah memberikan kontribusi besar bagi negara, dia tidak dapat menikmati perlakuan seorang pahlawan, tetapi dia bahkan tidak dapat mempertahankan istrinya sendiri. Dan Jack Ma adalah putranya, apakah menurutmu dia merasa lebih baik? Bukankah lucu bahwa Anda sekarang menggunakan kebenaran nasional untuk meminta Jack Ma memenangkan kemuliaan bagi negara? Ketika Wang Yifu mendengar kata-kata itu, dia langsung terdiam. Ya, ayah Jack Ma pernah memberikan kontribusi besar bagi negara, tapi apa yang terjadi sekarang? Sekarang, jika Anda meminta Jack Ma untuk memenangkan kemenangan bagi negara lagi, menurut Anda apa yang akan dipikirkan Jack Ma? Mungkinkah dia setuju? Setelah waktu yang lama, Wang Yifu berkata, Lu tua, apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Tampaknya masalah ini sulit untuk ditangani. Jika Xiao Yuntian dibebaskan, Jack Ma berterima kasih kepada negara, dan dia pasti akan mengambil tindakan. Lu Zengdong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin membiarkan Xiao Yuntian dilepaskan dari atas. Bagaimana mengatakan? Wang Yifu bertanya balik.
Penatua Zhao dari Jinling pergi ke Beijing secara pribadi dan meminta yang di atas untuk membebaskan Xiao Yuntian, tetapi pada akhirnya, yang di atas tidak setuju. Lu Zengdong berkata. Wang Yifu bertanya dengan heran, mengapa kamu tidak setuju? Ada perlawanan, kata Lu Zengdong. Wang Yifu berpikir sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Lu Zengdong dengan perlawanan. Sepertinya sangat sulit meminta Jack Ma untuk merawat Laura. Wang Yifu menghela nafas. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Lu Zengdong berkata, "Oh, Lao Lu, katamu, apa yang bisa kamu lakukan?" Tanya Wang Yifu. Sejauh yang saya tahu, Jack Ma dan Jinling Zhao Lao memiliki hubungan yang tidak dapat diubah. Ini seperti teman lama yang baik. Jika Anda meminta bantuan Zhao Lao, Jack Ma pasti tidak akan menyangkal wajah Zhao Lao, kata Lu Zengdong. Oke, kalau begitu saya akan menemui Tuan Zhao secara langsung dan meminta bantuan Tuan Zhao. Itulah yang saya katakan, kata Lu Zengdong. Baik. Setelah Wang Yifu dan Lu Zengdong menyelesaikan panggilan telepon, mereka menelepon lagi dan bertanya, periksa tetua Jinling Zhao, di mana dia beristirahat sekarang. Dikatakan bahwa Willy Yi menerima misi dari Liu Chunjiang dan kembali ke rumah. Liu Chunjiang hanya memberinya 3 hari untuk membunuh Jack Ma. Jika dia tidak bisa melakukannya, Liu Chunjiang akan membunuhnya. Itu membuatnya ketakutan. Sementara dia takut pada Liu Chunjiang, dia juga takut pada Jack Ma. Dia takut pada Liu Chunjiang, karena Liu Chunjiang adalah tuan muda langsung dari 8 keluarga kuat, dan dia kuat dan berkuasa. Dia takut pada Jack Ma karena nilai kekuatan pribadi Jack Ma terlalu kuat. Bagaimanapun, Jack Ma ada di dalam kotak, dan adegan yang kuat dan menakutkan itu memberikan bayangan besar pada Willy Yi. Dalam perjalanan pulang, Willy Yi sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Tentu saja, dia lebih cenderung membunuh Jack Ma. Namun, bahkan jika dia memutuskan untuk membunuh Jack Ma, tapi Jack Ma sangat menakutkan, bagaimana dia bisa membunuh Jack Ma? Ini membuat Willy Yi merasa melankolis. Willy Yi kembali ke rumah, dan sebelum dia bisa berbicara dengan ibunya, Guini Ma datang, menamparkan wajahnya, dan berteriak, berlututlah untukku. Wajah Willy Yi menunjukkan keluhan, dia berlutut di tanah dengan buk, dan berkata dengan lemah, Bu, ada apa? Ada apa? Tubuh Guini Ma gemetar karena marah, menatap putra yang tidak efektif itu dan berkata, kamu menyebabkan masalah di luar setiap 3 hari, dan aku akan membunuhmu bajingan. Guini Ma mengambil kemoceng, dan membantingnya ke arah Willy Yi. Willy Yi berteriak, aduh, Bu, berhenti memukul, sakit. Bibi kedua, berhenti memukul, tenang. Ma Lingling menarik bibi kedua dan membujuknya. Guini Ma berhenti dan menatap Willy Yi dengan marah, kamu bajingan. Jika Jack tidak menebusmu atas namaku, kamu akan mati di tangan orang lain. Bu, kamu belum tahu, kan? Jack Ma telah menyebabkan bencana yang mengerikan. Willy Yi tiba-tiba berseru. Bencana apa yang terjadi? Guini Ma bertanya dengan heran. Bu, apakah Anda tahu tuan muda mana yang saya sakiti? Willy Yi bertanya. Pilih satu. Ini Liu Chunjiang, tuan muda dari keluarga Liu, salah satu dari 8 keluarga kaya di ibu kota. Ketika Guini Ma mendengar ini, dia sedikit terkejut. Meskipun keluarga Liu bukan keluarga bangsawan, bagaimanapun, itu adalah keluarga kelas 1 di ibu kota, yang cukup menakutkan. Dia telah tinggal di ibu kota selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia tahu betapa kuatnya keluarga Liu. Kamu bajingan, kamu memiliki wajah untuk mengatakannya. Guini Ma berkata dengan suasana yang tak tertandingi. Bu, saya memang menyinggung tuan muda Liu, saya akui, itu masalah saya. Namun, setelah Jack Ma tiba di sana, dia langsung memukul tuan muda Liu, dan bahkan mematahkan kaki tuan muda Liu. Lebih besar, teriak Willy Yi. Guini Ma terkejut ketika dia mendengar ini, dan berkata, mengapa ini terjadi? Bukankah aku memintanya untuk mengambil uang untuk menebusmu? Tidak. Jack Ma pergi untuk menebusku atas namamu. Ketika dia sampai di sana, tidak apa-apa untuk memberikan uang itu kepada orang lain. Namun, dia mematahkan kaki Liu Shao ketika dia naik. Ini menyinggung keluarga Liu sampai mati.
Tidakkah menurutmu dia menyebabkan bencana besar? Willy berteriak dengan getir. Guini Ma bergoyang ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa Jack Ma mematahkan kaki tuan muda keluarga Liu lagi, yang menciptakan musuh kuat lainnya. Setelah Ma Lingling mendengarkan pernyataan Willy Yi, dia juga tercengang. Sepupu, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang sepupu Jack, dia bukan orang yang impulsif. Pasti Liu Shao menyinggung sepupu Jack. Sepupu, kamu salah, bahwa Liu Chunjiang baru saja mengatakan bahwa Jack Ma adalah ras liar atau semacamnya. Jack Ma tidak tahan lagi, dia naik dan memukulinya. Ini sangat impulsif. Itu terlalu ceroboh. Willy Yi juga secara serius mengkritik Jack Ma. Guini Ma segera memelototi putranya dan berteriak, Willy, diam. Saya tidak berpikir Jack tidak berotak, tetapi punya nyali. Jika seseorang menegurnya sebagai orang biadab, dia harus melawan. Pohon willow ini harus dipukuli.